semuanya? Apakah semuanya baik-baik kabarnya? Baik. Ya, apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk? Ada. Ada ya, nanti Bu Guru absen ya. Jadi setiap hari kita harus ucapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, karena hari ini kita masih bertemu kembali di sekolah ini di pagi hari yang cerah ini. Nah, sekarang dengarkan namanya, Ibu Guru mengabsen dulu. Ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Abdul Qayyum. Hadir Ibu. Adelia Alia Manopo. Hadir Ibu. Aja Maftu Jamal. Tidak. Tidak hadir ya? Ya, Aja ada izin. Hafisya. Hadir Ibu. Alan Rizky Umasugi. Hadir, Bu. Dwi Handayani. Hadir Bu. Keiza Kamarula. Hadir Bu. Imam Al Ghazali Wael. Hadir Bu. Nurul Salwa Putri Hukum. Bu. Raden Ayu Atika. Hadir Bu. Rizky Amalia Hadir, Kau. Bu. Selvi Arumi. Tidak. Ya, jadi ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya, temannya Jaja dengan Selvi. Ya. Baiklah, Bayu sebagai ketua kelas tolong pimpin temannya untuk berdoa. Jangan kena cahaya Bayu. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Bisa ya semuanya ya? Ini untuk menanamkan jiwa dan rasa nasionalisme kepada negara kita. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji
Selanjutnya kita akan membahas tentang materi hari ini, yaitu lingkungan sahabat semesta, subtema 1, pembelajaran ke-6. Namun sebelum Ibu Guru lanjut ke pembelajaran ke-6, Ibu Guru mau tanya, adakah yang masih ingat materi pelajaran yang sudah kita pelajari di hari kemarin? Saya. Siapa? Bayu? Ya. Bisa? Silakan. Pelajaran yang lalu tentang ragam budaya bangsa. Ragam budaya Bangsa. Betul sekali. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Siapa? Rizky? Karena Selain Bayu, siapa yang bisa membacakan tentang materi yang sudah lalu? Siapa? Selain kita belajar ragam budaya, kita juga harus Tunggu dulu siapa? Tunggu dulu Rama. Siapa? pelajaran yang lalu tentang ragam budaya bangsa. Ya, ragam budaya Bangsa. bangsa. Selanjutnya, siapa lagi yang masih ingat? Apa lagi yang kita pelajari? Ya, silakan Adelia. Belajar tentang lagu dari daerah lain, rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Bagus sekali. Jadi tentang ragam budaya bangsa, ada rumah adatnya, ada tentang lagunya, ada tentang tarian tradisionalnya. Nah, menyangkut dengan materi hari ini yang akan kita pelajari tentang ragam budaya bangsa terkait dengan permainan tradisional Maluku. Silakan perhatikan di depan anak-anak semuanya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini di pembelajaran ke-6 yaitu 1. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengumpulkan informasi peristiwa pada teks ya. 2. Melalui kegiatan berkelompok, siswa mampu mempraktekkan permainan tradisional Maluku yang ditunjukkan dalam sebuah teks dan video. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, siswa dapat memadukan sistem nilai toleransi dalam melestarikan permainan tradisional. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengumpulkan informasi sesuai dengan bacaan yang ada di buku. Yang kedua adalah kita akan praktek permainan tradisional. Nanti kita lihat permainan tradisional apa. Yang ketiga adalah memadukan sistem nilai toleransi dalam melestarikan permainan tradisional. Ya. Sudah siap belajar? Sudah. Silakan Adelia bantu Ibu Guru bagi bukunya dulu, bagi buku paket untuk teman-temannya. Cepat sedikit Adelia. Ya, jadi buku paketnya semua 1 orang dapat 1 buku. Sudah? Semua sudah dapat? Baik. 1 Ibu Guru. Kurang 1 siapa? Hafiz ya? Tolong Adelia buka lemari, ambil buku 1 di lemari nah. Ya, terima kasih Adelia sudah bantu Ibu Guru. Berikutnya, ya. Jadi berikutnya ada bacaan pada halaman 43. Silakan dibuka dulu bukunya halaman 43 ya. Ada tentang permainan tradisional anak. Namun sebelum kita masuk membaca, marilah kita bernyanyi dulu tentang lagu yang berkaitan dengan materi hari ini. Tentang apa itu? Mari kita lihat videonya. Ibu Guru bisa? Bisa. Ibu Guru minta semuanya berdiri deh. Semuanya berdiri supaya kita lebih bersemangat pagi hari ini dalam materi kita permainan tradisional rakyat. Mari. Apakah kalian pernah dengar lagu yang berjudul Enggolari? Sudah. Pernah dengar? Pernah. Enggolari atau
lihat bersama. Ibu guru mau lihat apakah semua bisa menyanyikan lagu ini apa tidak. Harus menyanyikan dengan gembira kalau tahu lagunya. Enggo lari. Ya. Bisa nyanyi? Kira-kira bisa nyanyi nih? Bisa. Silakan bernyanyi. Goyang-goyang ya, supaya lebih bersemangat untuk pagi hari ini. Kita akan bermain tentang enggo lari. Baca teksnya boleh? Nyong jam berlari, mari rawat kemari. Bapak lari lari ke bermain enggo lari. 1, 2, 3 jaga enggo berlari ke sambuni. Sambuni berlari ke sana kemari, nyong lari lari. Jaga jaga enggo rapat enggo, jaga jaga sampai beta enggo. Awas kalau enggo beta beta kalau rapat rapat. Jaga enggo rapat enggo, jaga jaga sampai beta enggo. Awas kalau enggo beta kalau rapat rapat. Lebih bersemangat lagi nyanyinya. Boleh disertai dengan tepuk tangan ya. Di pagi hari ini kita harus lebih semangat lagi untuk belajar. Jam berlari, mari rapat kamari. Bapak pulang lari, ketong bermain enggo lari. 1, 2, 3 jaga enggo lari bersembunyi. Sembunyi berlari ke sana kemari, kembali berlari. Jaga jaga enggo rapat enggo, jaga jangan sampai beta enggo. Awas kalau enggo beta suka rapat rapat. Jaga jaga enggo rapat enggo, Jangan sampai beta enggo. awas kalau enggo beta rapat rapat. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi kenapa ibu guru tampilkan video ini? Karena video lagu ini akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Permainan tradisional anak, ya. Silakan buka bukunya. Nah, halaman 43. 43. Iya, di halaman 43. Pembelajaran 6. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Tugasnya adalah karena masing-masing sudah mempunyai bukunya, silakan ibu guru mau kalian membaca bukunya, materinya secara bergiliran dengan suara yang lantang, keras dan benar. Karena kalian sudah kelas 5, harus tahu membaca dengan baik dan benar. Nah, membaca harus dimulai dari mana? Dari Judul. Dari judul. Jangan lupakan judulnya. Siapa yang mau membaca silakan angkat tangan. Saya. Afisya ya. Silakan Afisya membaca mulai dari judul dengan suara yang kuat. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Pada hari Minggu 11 Desember 2016 digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak di Indonesia Indah. Acara ini biasa digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Saat ini anak-anak dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika. Dengan permainan digital itu, anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut setidaknya diutarakan Zaini Alif dari komunitas Hong saat dibuat acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Stop. Lanjut, siapa yang mau lanjut? Silakan angkat tangan. Ya, Handayani. Zaini Alif mengatakan permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena munculnya gadget,
kita tidak antipati pada gadget, tapi bagaimana menyeimbangkan gadget dengan permainan tradisional, karena permainan tradisional mengajarkan nilai etika dan identitas budaya bangsa. Cukup. Selanjutnya 2 paragraf terakhir. Siapa yang membacakan? Silakan Riri. Banyak permainan tradisional di Indonesia yang tidak hanya menyajikan keseruan, tapi juga kayanya nilai-nilai. Misalnya di Jawa ada permainan dingklik, onglak-anglik. Di Sunda ada perepet jangklok dan sebagainya. Keragaman itu mengajarkan bagaimana kita toleran atas perbedaan. Jadi perbedaan bukan menjadi suatu yang harus diperdebatkan. Justru itu bisa menjadi suatu keunggulan, kata Zaini. Anak-anak zaman sekarang merupakan generasi emas para pemimpin bangsa di era 100 tahun Indonesia. Kita mengharapkan 30 tahun lagi generasi ini adalah generasi yang dapat mengenali keragaman bangsa, bertoleransi, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan. Terima kasih untuk Afisya, Riri, dan Dwi Handayani sudah membacakan untuk teman-temannya. Yang lain tadi memperhatikan apa tidak? Memperhatikan. Baik, Ibu Guru akan memperbaiki sedikit bacaan dari Riri ya. Tadi Riri agak kesulitan dalam membaca bacaan permainan dingklik, oglak, aglik. Ini ya, ini. Permainan dingklik, oglak, aglik. Ya, jadi bukan oglak aglik, tapi oglak aglik. Di Sunda ada perepet jengkol dan sebagainya. Kemudian tadi ada kesalahan di kata toleran. Kemudian di kata diperdebatkan, ya. Bisa diperbaiki lagi ya, Riri ya. Jadi jangan membacanya terlalu terburu-buru, pelan-pelan saja, tetapi membacanya itu baik dan benar. Baiklah, selanjutnya adalah di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi di halaman 44, coba perhatikan bukunya, ya. Di situ ada kegiatan ayo berdiskusi. Ada 4 soal di situ ya, ada 4 soalnya. Nanti Bu Guru akan bagikan LKPD-nya dikerjakan secara bersama-sama. Kalau diskusi berarti bekerja bersama. Jawabannya sama, harus jawabannya yang betul dong, jangan yang asal-asal jawab. Sekarang Ibu Guru akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan kelompok 1 ya, Ibu Guru mulai dari kelompok 1. Nurul Salwa Putri Hoko, Alam Rizky, dan Dwi Handayani ditambah dengan Adelia Manopo. 4 orang. Silakan angkat kursinya, merapat ke belakangnya Salwa. 1 kelompok ya, ini kelompok 1. Kelompok 2 adalah Bayu, kemudian Riri, Ayu, 3 orang. Ayu yang angkat kursi ke tempatnya Bayu dengan Riri. Nah, kelompok 3, kelompok terakhir adalah Al-Ghazali, Afifya, dan Keiza. Silakan untuk bagikan yang KPD-nya. Perhatikan dan dengarkan. 4 soal ini, Ibu Guru. Ya, Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya, dikerjakan. Waktunya tidak banyak ya, karena sebentar kita ada praktik bermain. Karena ini tadi Ibu Guru sudah bahas, jadi silakan dikerjakan 4 nomor ini secara bersama-sama ya. Mulai dari kelompok 1. Ini ya, dikerja bersama-sama. Kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3.
aja, jangan sampai mengganggu. Silakan. Nah, silakan dikerjain ya. Tulis nama anggota kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya, jangan lupa. Kelompok 1 tambahkan 1 anggota kelompoknya. Ya, waktu 10 menitnya sudah berakhir. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Kelompok berapa yang mau tampil pertama? Ya, kelompok semuanya sudah selesai ya. Kelompok 3 duluan. Boleh. Silakan kelompok 3 tampil duluan. Harus bersemangat. Belajar itu harus selalu bersemangat. Silakan berdiri di sini. Boleh diturunkan sedikit maskernya ya, tidak apa-apa supaya suaranya terdengar. Teman-teman yang lain perhatikan ya, dengarkan jawabannya temannya. Silakan. 1. Peristiwa pada teks. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak adalah digelarnya acara festival permainan tradisional anak. Keragaman pada teks. Belajar toleransi. Nomor 2 apa? Coba suaranya kuat sedikit. Keragaman Pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak-anak adalah tentang keragaman budaya berupa permainan tradisional. Sikap apa yang dapat saya tiru di teks? Sikap yang dapat saya tiru yaitu melestarikan kebudayaan dan toleransi atas keanekaragaman budaya di Indonesia. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan toleransi? apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Apa kelompok? Turunkan sedikit kertasnya. Tindakan yang dapat saya lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional adalah dengan melakukan permainan tersebut bersama teman di rumah atau di sekolah dan pada saat waktu bermain. Terima kasih. Silakan dulu kelompok 3. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah berani tampil. Pertama kali. Ibu guru mau lihat karena tadi penampilan pertama Ibu guru lihat ada kekurangannya. Berikutnya kelompok berapa lagi yang mau? Kelompok 1. Kelompok 2 sama. Silakan kelompok 1. Ya, jadi Ibu guru melihat ya penampilannya di depan, bukan cuma asal-asal saja ditampilkan. Boleh turunkan sedikit maskernya ya. Jangan tutup mukanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Bagus. nomor 1, tulislah peristiwa pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Peristiwa festival permainan tradisional anak yang ada di seluruh Indonesia. Permainan tradisional anak. Keragaman apa yang disebutkan pada teks? Suaranya kasih keras sedikit. Tradisional anak. Nomor 3, sikap apa yang dapat saya tiru dari teks? Sikap melestarikan permainan tradisional yang ada. Jangan terlalu bermain gadget atau HP.
Bagus, jawabannya berbeda ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional, yaitu ikuti memainkannya bersama teman baik di sekolah atau di rumah. Iya, bagus sekali untuk penampilannya kelompok 1 dibagi rata ya, karena soalnya ada 4 nomor seperti yang ada di tampilan. Semuanya rata dapat 4 soal. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Ada Salwa, ada Lia, Handayani dan Anagifit. Ya, jadi penampilannya tadi yang kelompok 1 sedikit lebih bagus dari kelompok 3 yang tampil tadi. Ada perbedaannya, nanti Bu Guru kasih tahu. Silakan kelompok terakhir, kelompok 2. Ada Abdul Qayyum, Riri dan Ayu. Jadi ini nanti ada yang dapat 2 nomor soalnya. Suaranya boleh dikasih kuat sedikit supaya semua teman-temannya mendengarkan. Semua temannya memperhatikan ya, apanya yang salah. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal diskusi sebagai berikut. 1. Tulislah peristiwa pada teks. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Peristiwa festival permainan tradisional anak yang ada di seluruh Indonesia. Ya. 2. Keragaman apa yang disebut pada teks. Ragam permainan tradisional anak. 3. Sikap apa yang dapat saya tiru dari teks? Sikap melestarikan permainan tradisional yang ada. Jangan terlalu bermain gadget atau HP. 4. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional, yaitu ikut memainkannya bersama teman baik di sekolah atau di rumah. Sudah? Sudah. Terima kasih. Untuk kelompok terakhir, silakan tepuk tangannya. Tepuk tangannya jangan loyo, tepuk tangan yang kuat, kasih semangat. Ternyata Ibu Guru perhatikan dari penampil kelompok 1, 2, dan 3, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tadi yang pertama tampil kelompok 3 ya. Ada Afisya, ada Keiza, dan ada Al-Ghazali. Tadi pada saat membuka presentasi kelompoknya itu lupa membuat kalimat pembuka. Kami dari kelompok 3 akan menjawab atau akan mempresentasikan dari tugas yang Ibu Guru berikan. Itu kekurangannya 1. Yang kedua, tadi membaca masih gugup-gugup, kemudian mukanya masih tertutup oleh kertas LKPD-nya, tapi tidak apa-apa. Secara keseluruhan jawabannya bagus ya. 4 nomor itu jawabannya bagus. Kemudian untuk kelompok 1, kelompok 1 dengan kelompok 2 tampilannya cukup bagus karena tadi ada kalimat pembukanya. Kemudian kelompok 1 dari 4 soal dibagi rata. Kalau di kelompok 2 tadi itu ada yang 1 orang dapat 2 soal, tapi sama-sama bagus. Dari ketiga kelompok 1 tadi yang jawaban nomor 1-nya berbeda dengan yang lain. Kalau yang kelompok 3 dengan kelompok 2, peristiwa pada teks belajar itu rata-rata jawabannya apa? Festival permainan tradisional anak. Kalau kelompok 1 tadi apa? Kelompok 1 peristiwa festival permainan Oh, sama. tradisional anak yang ada di seluruh Indonesia. Kelompok 2 apa jawabannya? Peristiwa festival permainan tradisional anak yang ada di Indonesia. Oh iya, cuman berbeda sedikit saja ya. Jadi jawabannya sama. Festival permainan tradisional anak. Kedua, keragaman apa yang disebutkan pada teks? Ragam apa jawabannya tadi semua? Ragam permainan tradisional anak. Ragam budaya permainan tradisional anak. Kemudian yang ketiga, sama ya, kelompok 2 sama jawabannya, kelompok 3 sama? Sama. Sikap apa yang dapat ditiru dari teks? Sikap melestarikan permainan tradisional yang ada.
Jangan terlalu bermain Jangan terlalu melestarikan dan jangan terlalu main gadget atau HP. Kalau kelompok 1? Sikap melestarikan permainan tradisional yang ada, jangan terlalu bermain gadget atau HP. Sama jawabannya ya. Jadi semua jawabannya. Jawaban terakhir, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Ya, jawabannya apa? Yaitu ikut memainkannya bersama teman baik di sekolah atau di rumah. Apa kelompok 2? Yaitu ikut sama saja Bu Guru. Hampir sama ya. Jadi semua jawabannya adalah melestarikan permainan tradisional, bermain bersama teman baik di sekolah ataupun di baik. Setelah mengerjakan LKPD tentang permainan tradisional ini ya, berarti Ibu Guru menganggap kalian sudah cukup, anak-anaknya Ibu Guru sudah cukup paham kenapa kita harus belajar tentang permainan tradisional anak. Nah sekarang coba perhatikan, jadi ragam budaya bangsa yang kita pelajari di hari kemarin bukan hanya sekedar tentang rumah adat, apalagi makanan tradisional, pakaian, apa lagi? Alat musik. Alat musik apa lagi? Nyanyian apa lagi? Tarian apa lagi? Apa? Makanan Makanan khas ya, bukan cuma sekedar itu, tetapi juga apa yang kita pelajari hari ini? Permainan tradisional anak. Nah, Ibu Guru mau bertanya ya, karena kan semestinya sudah paham dengan materi ini. Setelah membaca materi ini ya, ini kan contoh permainan tradisional anak. Sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan permainan tradisional anak lainnya yang ada di daerah kita? Coba, Bayu apa? Seperti Permainan apa? permainan enggo bola. Enggo bola apa lagi? Enggo lari apa? Salah. Apa? Leng kali leng apa lagi? Ular naga apa lagi? Bebek. Ya, permainan donal bebek dan masih banyak lagi ya. Jadi itu adalah permainan tradisional rakyat. Nah, sekarang sampai di sini, adakah yang mau bertanya tentang materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya. Yang mau siapa yang mau bertanya? Saya. Al yang bertanya? Silakan Al. Kenapa kita harus belajar tentang permainan enggolari? Kenapa kita harus belajar permainan tentang enggolari? Maksudnya kenapa kita harus belajar tentang permainan tradisional rakyat ya? Siapa yang mau jawab? Biar Dayani lagi. Menurut saya Bu Guru, kita harus belajar tentang permainan enggolari karena merupakan permainan tradisional. Bahagian dari ragam budaya bangsa. Ya, bahagian Kita dari tidak ragam. boleh terlalu bermain gadget atau HP. Oh iya, bagus sekali jawabannya dari Dwi Handayani ya. Jadi tadi kalau Al bertanya Ibu Guru, kenapa kita harus belajar enggolari atau permainan tradisional? Tadi Dwi Handayani sudah menjawab. Siapa yang mau tambahkan lagi sebelum Ibu Guru tambahkan lagi jawabannya? Ada lagi yang mau tambahkan jawabannya? Siapa yang? Hafiz ya? Ya, silakan Hafiz ya. Suaranya Ibu Guru kurang dengar Hafiz ya. Yaitu selain kita belajar ragam budaya, kita juga harus mengenal dan melestarikan permainan tradisional anak. Ya, bagus ya. Dari tadi pertanyaannya, Al, kenapa kita harus belajar tentang permainan tradisional anak? Ya dibilang karena itu termasuk ragam budaya bangsa, ditambahkan dengan tadi jawabannya Hafiz ya, karena itu adalah ragam budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, paham ya sampai sini ya? Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Itu apa? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Sudah ya? Berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan di depan. Rasa lelah apa tidak ini? Tidak. Masih semangat? Masih. Masih tapi loyo. Bu Guru tanya sekali lagi. Masih semangat? Ya, kalau masih, sekarang coba lihat tampilannya Bu Guru lagi. Ada apa tampilan
materi untuk hari ini. Ya, di sini ada bacaan ya tentang Enggolari petak umpet khas Maluku. Silakan baca dulu bacaannya. Yang sudah ikut lanjutkan, silakan baca dulu bacaannya ya. Kali ini tidak usah membaca bersuara. Alan Rizky, Adelia, kelompok 1, perhatiannya. Dwi Handayani, silakan baca dalam hati. Bu Guru kasih waktu sekitar kurang lebih 4 menit saja karena bacaan ini bacaan singkat saja. Silakan baca. Nah, bagaimana? Waktu 4 menitnya sudah selesai? Sudah selesai baca? Sudah. Tentang apa isinya? Ibu Guru tanya tentang apa? Berkaitan dengan lagu yang kita nyanyikan tadi. Nah, perhatikan lagi nih. Jadi ini tadi bacanya sudah ya? Sudah dibaca? Lihat, Ibu Guru punya video lagi. Silakan perhatikan karena setelah ini kita akan mempraktekkan permainan tradisional dari Maluku, Enggolari. Semua perhatikan. Perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Permainan dijadikan media untuk bersenang-senang bagi anak-anak, bahkan di setiap daerah memiliki permainannya sendiri dengan ciri khasnya masing-masing. Berikut ini para kelompok akan membahas permainan Enggolari atau Enggo bahasa Buni. Perhatikan di depan. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, subscribe channel ini bagi yang belum subscribe agar tidak informasi para sahabat. Enggolari atau disebut juga Enggo bahasa Buni atau Enggo Raja adalah nama Maluku untuk permainan petak umpet. Sejatinya petak umpet memang ada di semua daerah di Indonesia, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda di setiap daerah. Enggolari atau Enggo bahasa Buni dimainkan sama seperti yang diketahui pada umumnya. Permainan ini dimainkan dengan 2 orang dan ada 1 orang yang akan menjadi penjaga Enggo, karena Enggo adalah titik di mana sang penjaga akan menutup mata di saat yang lain bersembunyi. Di depan ya. Tersebut agar tidak disebut oleh pemain lain sebelum dia melakukan pemain yang permainan Enggolari atau Enggo bahasa Buni memiliki lagu yang akan disikat oleh si penjaga Enggo. Sang penjaga tampak membawa bahasa Buni hingga siang. Si penjaga mulai begitu sampai batas tertentu. Kemudian si penjaga Enggo akan mencari pemain yang telah bersembunyi. Saat sang penjaga berhasil menemukan salah satu pemain yang bersembunyi, dia akan berlari menuju titik Enggo dan berteriak Enggo, sebagai tanda bahwa sang pemain sudah kalah dan harus keluar dari persembunyiannya. Pemain yang sudah ditemukan itu masih bisa menang kalau berlari dengan cepat menuju Enggo sebelum disentuh oleh penjaga dengan berteriak Enggo. Pemain yang sudah kalah atau ditemukan masih bisa selamat kalau ada pemain yang bisa merebut Enggo dari si penjaga Enggo dengan berteriak Enggo. Namun apabila si penjaga menemukan semua pemain dan berhasil berteriak Enggo, maka pemain yang pertama kali ditemukan oleh si penjaga bertugas untuk menjaga Enggo berikutnya. Dan hal tersebut dilakukan terus-menerus sampai permainan disudahi. Ya, jadi itu tampilan videonya tentang permainan apa ini? Kita paham, jadi salah satu contoh permainan tradisional rakyat dari Maluku, karena kita di daerah Maluku adalah permainan Enggolari atau Enggo bahasa Buni atau bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan petak umpet. Cara bermainnya juga sudah dijelaskan tadi bahwa ada yang jaga, kemudian ada berhitung, ada yang lain. Tugasnya apa? Bunyi. Nanti yang jaga itu mencari temannya yang lain. Ibu Guru jelaskan dalam permainan Enggolari ini dibutuhkan
dibutuhkan apa? Apa yang dibutuhkan dalam permainan ini? Kejujuran. Kejujuran. Kenapa harus jujur? Karena saya Kenapa? Karena saya mencari dan Karena satu ada yang mencari dan ada yang bersembunyi. Ya, karena ada yang mencari dan ada yang bersembunyi. Harus jujur. Tidak, yang tutup mata tidak boleh mengintip. Kemudian yang sementara pada saat nanti mencari tidak boleh temannya kasih tahu ke yang lain bahwa dia bersembunyi di sana. Bisa kira-kira kita praktek keluar? bisa. Mau Kaseng? Giliran praktek di luar semua semangatnya luar biasa ya. Harus bersemangat ya. Kelompoknya masih seperti ini. Kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing ambil tempat kita bermain lari di luar. Ingat ya, jangan bermain curang. Semua harus bermain dengan kejujuran. Ayo kita keluar. Awas kabelnya nanti. Nah sekarang masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 silakan home pimpa dulu supaya dicari siapa nanti yang jaga untuk mencari temannya. Ayo masing-masing, ayo. Ayo yang jujur home pimpanya yang jujur cepat. Ada dia jaga. Kelompok 1 siapa yang jaga? Ayu. Ayu yang jaga. Di sini siapa yang jaga? Ada dia ya. Siapa yang jaga? Harus jujur ya di situ. Ayo ayo jaga satu di sini satu di sana di pohon. Di pohon situ sudah. Ayo. Ayo berhitung. Sudah ke belum? Ayo masing-masing berhitung 1 sampai 10. Tidak ada main lebih kurang. Ayo. Sudah atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harus jujur ya, tutup matanya yang rapat ya. 7, 8, 9, 10. Sudah, silakan cari. Ayo, silakan. Itu Enggo. Cepat cari, Adelia, bajalan cari, saya boleh jaga itu. Jaga kandang. Cari. Ayo. Bayu Enggo. Bayu berusaha untuk sampai di tempat jaganya. Di mana Jata? Mana cari? Ayo, cari. Sudah selesai. Sudah dapat semua. Berarti Ayu yang belum ya. Mana? Riri yang tidak kedapatan ya. Riri yang tidak dapat. Oke. Baik. Mari kelompok 1, 2, 3. Teman-teman yang dulu berkumpul dong. sabar saya ketemu Iya. Masih ada 1. Sudah, mari kembali ke kelompoknya masing-masing. Sabar, menghadap kemari. Ibu guru kasih briefing sedikit. Ya, tadi, menghadap kemari. Menghadap ke sana. Ayo menghadap ke ibu guru. Tadi kelompok yang ini menang Kaseng yang jaga ini kandang. Iya kan? Kalau yang ini menang yang jaga kandang, yang ini kalah. Ayu kalah karena tadi Riri berhasil pegang tempat jaganya. Tempat jaganya atau kandangnya. Nah, di sinilah dibutuhkan kejujuran, jangan curang dari permainan ini. Paham sampai di sini? Jadi guru bertanya sekali lagi, nilai apa yang kita dapatkan dari permainan ini? Rubik. Nilai apa yang kita dapatkan? Kejujuran. Apa lagi? Disiplin. Apa? Kompak. Harus kompak dong. Apa lagi? Tidak boleh curang. Nah, itulah nilai-nilai etika yang ada di permainan tradisional ini, apalagi Maluku. Nah, selain itu coba dengarkan, jangan terlalu bermain apa tadi? Gadget. Jangan terlalu bermain gadget, jangan terlalu bermain HP ya. Karena itu kurang bagus. Harus kita pandai-pandai memilah dalam penggunaan HP atau
Bagaimana perasaannya setelah praktik bermain enggo lari? Senang. Seru, senang, apa lagi? Gembira. Gembira, bahagia. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk kembali ke kelas. Silakan. Perhatikan ke depannya. Ya, 1, 2, 3. Nah, bagaimana tadi? Seru? Bahagia? Seru, bahagia. Karena ada praktek keluar tadi bermain permainan tadi. Karena tadi sudah bermain, kita sudah seru-seruan di luar. Mari kita kembali ke kelas untuk kita lanjutkan materi pelajaran hari ini, menuntaskan tujuan pembelajaran yang terakhir tadi ya, yaitu ya ini tadi mainkan salah satu permainan tradisional daerahmu. Sudah ya, ini tadi sudah kita lakukan ya, sudah. Jadi kita lanjut, ini ada tugasnya memainkan salah satu permainan tradisional di daerahmu. Silakan tuangkan pengalamanmu ke dalam kertas ini ya. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana ini pengalamanmu dalam bermain permainan tradisional? Apa yang diisi di bagian atas itu? Seru. Pengalaman bermain tradisional berarti apa di sini? Enggo lari ya. Ibu berbagi ya lembar jawabannya untuk kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 1 ya, kelompok 3 di sana. Nah, karena tadi sudah kita praktek, sudah break sedikit untuk yang lelah dan minum. Sekarang kita lanjutkan ke ceritakan pengalamanmu saat memainkan permainan itu bersama teman-temanmu. Jadi bersama teman kelompok. Waktunya ini sedikit saja karena cuma 1 soal. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Ya. Bagaimana perasaanmu, pengalamanmu selama 3 menit? Ya? Cepat saja ini barang. Soalnya cuma 1 saja. 3 menit ya. Sudah 2 menit berlalu. Masih ada 1 menit atau sekitar 60 detik lagi. Jadi pengalamanmu. Diceritakan saja apa tadi, bagaimana pengalamannya tadi, apa yang kenapa? Dia tulis sudah. Tulis enggo lari. Permainan apa tadi yang kita mainkan? Sudah ya? Belum? Belum. Ayo. 1 soal saja. Waktunya 3 menit. Sudah. Betul sudah? Nah, sekarang silakan masing-masing perwakilan kelompok, tidak usah naik di atas, cukup berdiri di tempatnya saja, ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau membaca? Dihandayani lagi, coba Dihandayani berikan kepada temannya dulu. Yang lain siapa yang mau membaca? Hadiri ya? Berdiri nak, berdiri. Nah, berdiri sudah. Yang lain mendengarkan ya, jadi pengalaman dari kelompok 1 ini. Baca yang kuat. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Ya, baca dari soal sini. Ceritakan pengalamanmu. Ceritakan pengalamanmu saat memainkan permainan itu bersama teman-temanmu. yang lain. Dengarkan, coba dengarkan Rizky. Apa? Pengalamanmu bermain enggo lari yaitu sangat bahagia, riang, gembira karena bermain bersama teman-teman, dan ini akan membuat pengalaman yang membahagiakan
di masa kecil. Ya, mari. Ya, Ibu Guru ulang ya jawabannya Rizky. Silakan duduk Rizky. Ini Rizky kurang bisa membaca tulisannya temannya. Pengalamanku bermain enggolari yaitu sangat bahagia, riang, gembira karena bermain bersama teman-teman dan ini akan membuat pengalaman yang membahagiakan di masa kecil. Itulah pengalaman yang dirasakan oleh kelompok 1. Kelompok 2 lanjut. Apa bagaimana pengalamannya? Rasanya? Silakan pengalamanku bermain permainan tradisional enggolari. Permainan ini dilakukan lebih Coba dengarkan. dari 2 orang. Pertama, dimulai dengan home pipa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing atau yang tugasnya akan mencari teman-teman yang bersembunyi. Si kucing ini akan menghitung sampai 10 dengan menutup mata. Setelah itu mencari teman-teman yang bersembunyi. Sudah? Sudah. Ya, jadi pengalamannya kelompok 2 bahwa mereka melakukan dulu home pimpa. Dia menceritakan peristiwa urutan kejadian itu. Jadi mulai dari bermain home pimpa dulu, terus didapat yang jaga kandang, yang jadi kucing, yang siapa yang berhitung, siapa yang bersembunyi dan sampai permainan selesai. Ya, jadi jawabannya berbeda ya kelompok 1 dengan kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 karena jawabannya sedikit berbeda. Silakan tepuk tangan. Kelompok 3 jawab untuk 1 nomor. Silakan siapa? Kezia. Kami dari kelompok 3 akan Ya. Pengalamanku bermain enggolari yaitu melatih rasa kejujuran dalam bermain, yaitu bagi yang menutup mata dan yang mencari teman tanpa diberitahu oleh teman-temannya. Bagus sekali. Perhatikan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ternyata mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Kalau kelompok 1 tadi bilang bahagia, riang, gembira dan mempunyai pengalaman di masa kecil, yang di sini bilang ada nilai-nilai yang dia dapatkan bahwa dia harus jujur. Apa lagi? Apa tadi? Melatih rasa kejujuran dalam bermain. Kemudian kenapa harus jujur? Karena ada yang menutup mata, kemudian mencari teman-teman yang harus jujur, tidak boleh mengintip. Kalau yang di sini kelompok 2, jawabannya tadi adalah tentang runtut kejadian permainan. Jadi itu pengalamannya. Jadi dia tahu kejadian mulai dari main home pimpa dulu, kemudian tutup mata, berhitung, mencari. Ya, ya terima kasih untuk kelompok 1, 2 dan 3. Bagus sekali jawabannya karena bervariasi. Ibu guru menganggap bahwa masing-masing pendapat kalian itu adalah benar. Nanti Ibu guru kumpulkan ya tugasnya ya, Ibu guru ambil nilai. Ya, jadi nanti coba lihat ya di sini Ibu guru ada penilaian. Setiap kelompok jawabannya pasti berbeda. Jadi Ibu guru kasih nilai ini, aspek ini coba lihat. Sangat baik, ada cukup dan ada perlu bimbingan, ada perlu pendampingan. Jadi masing-masing berbeda. Nanti Ibu guru akan berikan nilainya ya. Ibu guru masukkan ke dalam belakang. Nah, berikutnya penilaian evaluasi. Bisa dibaca di atas? Ini adalah soal mandiri atau tugas mandiri. Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing karena ini bukan tugas kelompok, ini adalah tugas perorangan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Perhatikan bunyinya. Ini adalah tahap akhir pada pembelajaran hari ini tentang evaluasi semua apa yang kita pelajari tadi, ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang silakan duduk di tempatnya, duduk yang rapi. Ibu guru akan membagikan lembar evaluasinya. Di sini ada 10 soal. Soal apa ini namanya? Penilaian. Soal apa? Pilihan? Nah, berarti cara menjawabnya dengan cara disilang saja, dipilih jawaban yang paling benar, ya. Bisa
Ya. Jadi ini dikerjakan 10 nomor soal pilihan ganda. 10 nomor soal pilihan ganda dikerjakan. Ibu guru kasih waktu kurang lebih 10 menit. Untuk 10 soal berarti satu nomor soal 1 menit. Bisa dong ya, ini ya. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis namanya. Di situ ada nama siswa. Ya, nama siswa dibaca baik-baik soalnya. Soalnya gampang saja, cuma pilihan ganda. 10 menit dari sekarang. Bagaimana? 10 menitnya sudah selesai. Apakah 10 soal pilihan ganda sudah dikerjakan? Sudah. Kalau sudah dikerjakan, Ibu guru minta tolong Kezia, tolong kumpulkan lembar jawabannya temannya beserta tadi tugas-tugas LKPD. Tolong dikumpulkan di mejanya Ibu guru. Sudah ada di buku. Ya, silakan dikumpulkannya, bantu Ibu guru dulu. Ibu guru minta tolong dibantu dikumpulkan ya. Nanti Ibu guru akan memberikan penilaian. Nilainya ini akan masuk di nilai tugas harian ya. Satu lagi Kezia, ada di sana. Oke. Taruh mejanya dulu mana? Ya. Terima kasih Kezia sudah membantu Ibu guru. Nah, alhamdulillah syukur kita sudah melakukan penilaian evaluasi tahap akhir. Tadi Ibu guru mau tanya, tadi ada berapa tugas yang Ibu guru berikan? 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama tugas ke kelompok. Ya, tentang apa tadi tuh? Yang pertama. Tentang apa? Tentang menjawab 4 nomor soal tadi kan. Yang kedua tugas kelompok lagi tentang apa? Pengalamanmu dalam Bermain enggolari. bermain enggolari. Yang ketiga adalah Mengerjakan data. mengerjakan soal kelompok. Ya, alhamdulillah syukur kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Ibu guru merasa bersyukur, berbahagia karena anak-anaknya Ibu guru semuanya tadi bermain dengan berbahagia. Lagi pula diskusinya tadi berjalan dengan baik, lebih baik daripada yang pertemuan yang kemarin. Iya, kalau yang kemarin itu masih malu-malu, ada yang tidak pede, ada yang kurang percaya diri begitu ya. Tapi tadi ini semua sudah berani tampil, semuanya berbicara. Adakah tadi yang tidak berbicara? Tidak memberikan pendapat? Tidak ada ya, semua ya sudah terlibat. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum Ibu guru menutup pelajaran hari ini, ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Kesimpulan total semuanya. Siapa? Afi ya? Afisya, silakan. Yaitu selain kita belajar beragam budaya, kita juga harus mengenal dan melestarikan permainan tradisional anak seperti enggolari. Tapi ada juga permainan lain seperti enggobola, lengkali-leng dan bola naga. Bagus sekali. Siapa yang mau menambahkan lagi tentang kesimpulan? Anak Rizky? Ada lagi yang mau menambahkan tentang pelajaran hari ini? Siapa? Ayo. Ya, jadi apa yang dikatakan Afisya tadi tentang materi hari ini bahwa kesimpulan hari ini bahwa kita mempelajari tentang ragam budaya bangsa, tentang permainan tradisional. Sebenarnya bukan hanya permainan enggolari saja kalau di Maluku, tapi ada permainan apa tadi? Permainan apa lagi? Siapa yang tahu? Apa lagi? Main lompat tali.
banyak permainan tradisional. Jadi kenapa kita perlu mempelajari permainan tradisional ya? Tadi sudah diungkapkan oleh Afisya, bagus sekali. Jadi dengan cara dilestarikan. Dengan cara apa tadi? Apa? Berhenti memainkan gadget. Ya, bukan berhenti, artinya mengurangi permainan Gadget. ya, bermain permainan tradisional. Ya, terima kasih untuk hari ini, pertemuan kita hari ini. Coba Ibu Guru lihat ya. Ada 10 soal. Ini dia ada rubrik penilaiannya. Nanti ini semua Ibu Guru isi. Tadi Ibu Guru sudah ambil nilainya, yang diskusi siapa yang aktif, kemudian di permainan tadi ya, siapa yang jaga, siapa yang jujur, siapa yang menang, siapa yang kalah. Pokoknya Ibu Guru semua ambil penilaian ini. Yang 2 orang tidak hadir hari ini ya tidak mendapat nilai. Alhamdulillah, syukur hari ini selesai pembelajaran kita. Ya. Jadi terakhir tolong 1 orang lagi Ibu Guru minta tolong ya. Tolong ya, silakan Bayu kumpul bukunya Bayu. Kumpul buku paketnya, rapikan mejanya, rapikan penanya. Awas bukunya pelan-pelan disusun, rapikan mejanya, pasang tasnya, kita bersiap untuk pulang. Tetapi sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu. Yang tadi supaya kita lebih bersemangat lagi. Lagu daerah kita tadi tentang apa? Dari Sabang sampai Merauke. Dari daerah kita tadi. Engko lari. Kita bernyanyi 1 kali lagi ya, supaya kita lebih bersemangat lagi. Bisa? Ya. Kita lebih bersemangat, kita ulangi lagi lagu yang tadi lebih bersemangat. Lebih bersemangat ya, semua bergerak. Semua bergerak. Silakan dilakannya. Kita harus bangga, nanti kita punya lagu ini untuk daerah Maluku. Siap-siap. Nyong yang berani, mari hari hari, baru berani kemamai ego hari, satu tidak jaga ego berani sembunyi, kamu berani kesana hari nanti kau bebas hari. Jaga ego, orang ego, sampai kita ego, awas kalau ego.
Bayu silakan pimpin temannya untuk kita bersiap untuk pulang. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sampai di rumah kerjakan tugas yang ibu sudah berikan tadi ya, PR-nya ya. Itu dinai dulu.